Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah merek kopi lokal bisa nantang raksasa kopi global yang gerainya ada di mana-mana? Ini bukan cuma cerita soal kopi loh. Ini adalah kisah tentang strategi yang cerdas dan ketangguhan yang luar biasa dari Indonesia. Oke, kali ini kita bakal bongkar perjalanan Fore Coffee, sebuah startup yang awalnya tumbuh cepet banget, terus hampir aja hancur, tapi bangkit lagi dengan cara yang nggak disangka-sangka dan jadi pemain utama di pasar kopi Indonesia. Oke, kita mulai dari bagian pertama, menggiling esensi. Jadi gini, setiap bisnis yang hebat itu kan pasti punya ide inti ya. Nah, mari kita lihat fondasi apa yang bikin Fore Cafe ini beda dari yang lain sejak hari pertama mereka berdiri. Tagline mereka, Grind the Essentials, ini pinter banget loh. Grind itu kan artinya bukan cuma menggiling biji kopi, tapi juga soal kerja keras kita sehari-hari. Pesannya simpel aja, temukan esensi di tengah kesibukanmu dan tentunya sambil nikmatin secangkir kopi yang enak. Nah, ini dia filosofi inti mereka. Premium, tapi terjangkau. Mereka tuh kekeh banget pakai biji Arabica lokal terbaik. Kualitas itu harga mati, tapi ngejualnya dengan harga yang masuk akal. Inilah senjata utama mereka buat melawan merek-merek internasional yang harganya jauh lebih mahal. Lanjut ke bagian kedua, ekspansi cepat. Dengan filosofi yang kuat tadi, Forest gak nunggu lama. Mereka langsung tancap gas, dan fase selanjutnya ini ceritanya soal pertumbuhan yang, wow, cepat banget. Coba deh, lihat lini masa ini. Dari cuma satu grade di tahun 2018, dalam setahun doang, boom, jadi 118 gerai di seluruh negeri. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa ya, ini bukti kalau mereka berhasil nemuin celah pasar yang gede banget. Masuk ke bagian 3, titik balik pandemi. Tapi, ya namanya bisnis, pas lagi kenceng-kencengnya lari, tiba-tiba ada tembok besar di depan. Sebuah tantangan yang bakal nguji mereka habis-habisan, pandemi global. Jadi, persis sebelum krisis menghantam, mereka itu lagi di puncak-puncaknya. 133 gerai fisik udah beroperasi. Momentum mereka tuh kayaknya nggak bisa dihentikan. Terus, brak, hantaman itu datang. Menjelang akhir 2020, lebih dari setengah gerai mereka hilang, cuma sisa 60. Ini gambaran yang brutal banget soal dampak pandemi ke bisnis mereka. Ini benar-benar momen hidup atau mati. Mereka harus dan wajib beradaptasi. Fokusnya langsung geser total. Dari yang tadinya ekspansi visi gila-gilaan, sekarang jadi soal efisiensi. Rantai pasok dirombak, gerai yang boncos ditutup, dan mereka juga inovasi cepet-cepetan, kayak ngeluarin kopi seliteran buat yang di rumah aja. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana caranya mereka bisa comeback? Dari yang udah di ujung tanduk, apa sih langkah-langkah yang mereka ambil sampai bisa pulih? Bahkan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, bagian 4, meracik kebangkitan. Jawabannya ada dua guys, data dan strategi yang cerdas. Babak baru Fore Coffee tuh dimulai dari sini. Fokusnya tajam banget ke efisiensi dan, yang paling penting, profitabilitas. Dan buktinya, ada di data. Coba lihat grafik ini. Ini nunjukin sesuatu yang gila banget. Penjualan harian rata-rata per gerai itu naik terus dengan pertumbuhan tahunan gabungan 48%. Artinya apa? Mereka bukan cuma selamat. Setiap gerai yang masih bertahan, itu jadi mesin cetak uang yang jauh lebih produktif. Nah, ini kuncinya. Pertumbuhan mereka itu sehat. Grafik SSG ini ngebuktiin kalau kenaikan penjualan itu bukan cuma dari buka gerai baru, tapi dari pelanggan setia yang balik lagi dan lagi ke gerai yang sama. Ini tanda bisnis yang kuat dan berkelanjutan. Dan inilah hasil akhirnya. Strategi baru ini tuh bukan cuma soal naikin pendapatan. Grafik ini nunjukin transformasi yang paling krusial. Dari bakar duit, jadi bisa nyetak laba operasional yang solid. Ini bukti sahih kalau model bisnis baru mereka itu beneran works. Masuk ke bagian 5, go public, profitable, dan global. Pemulihan yang sukses gila-gilaan ini ngebuka jalan ke babak yang paling seru, jadi perusahaan publik dan mulai main di panggung internasional. Kesuksesan mereka ini jelas gak luput dari perhatian investor. Pas mereka IPO alias melantai di bursa saham, permintaannya meledak sampai 200 kali lipat lebih. Ini bukan cuma angka ya, ini tuh mosi percaya yang luar biasa dari pasar. Angka-angka ini bener-bener nunjukin semuanya. Coba deh fokus ke baris laba bersih. Dari rugi 60 miliar di tahun 2022, cuma 2 tahun kemudian udah untung 58 miliar. Gila kan? Di saat yang sama, pendapatannya meroket tembus 1 triliun rupiah. Benar-benar sebuah comeback story yang luar biasa. Dan comeback ini tuh bukan cuma soal pulih, tapi juga soal ambisi baru. Lihat peta ini deh. Ekspansi mereka sekarang udah nyampe Singapura, gerai internasional pertama mereka. Ini langkah simbolis banget. Fore Coffee nunjukin kalau mereka siap buat bersaing di level global.
Oke, bagian terakhir, formula masa depan. Jadi, setelah semua pencapaian ini, terus apa lagi? Nah, kita coba intip formula mereka buat terus maju, dan tantangan apa aja sih yang udah nunggu di depan? Jadi, formula mereka ke depan itu adalah ekspansi yang cerdas. Coba lihat grafik ini. Mereka tuh nggak jor-joran bangun gerai raksasa di mana-mana, justru mereka fokus ke format yang lebih kecil, kayak medium dan satelit. Kenapa? Ya karena ini bikin mereka bisa tumbuh cepat dengan modal dan risiko yang lebih kecil. Pinter. Tapi, ya jelas, jalan ke depan itu nggak bakal mulus-mulus aja. Para analis juga ngelihat ada beberapa tantangan besar. Persaingan makin ketat, pasokan bahan baku bisa aja keganggu, dan yang paling susah, gimana caranya ngejaga rasa kopi tetap konsisten di ratusan gerai. Ini pertarungan yang harus mereka hadapi setiap hari. Jadi kita sampai di akhir cerita. Kisah For Coffee ini lebih dari sekedar cerita bisnis kopi. Ini bisa dibilang kayak cetak biru soal gimana brand lokal bisa jadi pemenang. Campuran antara cita rasa lokal, pemanfaatan teknologi, dan yang paling penting, mental baja pas dihantam krisis. Pertanyaannya sekarang, apakah formula ini bisa jadi resep sukses juga buat brand-brand lokal lainnya di Indonesia? Cuma waktu yang bisa jawab.